Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiar. Saya dari Unit 1 semester 6 Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Luk Sumawe. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu teks tanggapan. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang kuat dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah. Tentu kalian dapat memberikan tanggapan yang berisi kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Alasan yang digunakan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Maka dari itu, apa itu teks tanggapan dan untuk apa teks tanggapan dibuat? Maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Yang pertama, pengertian teks tanggapan. Yang kedua, tujuan dari teks tanggapan. Yang ketiga, ciri-ciri dari teks tanggapan. Yang keempat, fungsi teks tanggapan. Yang kelima, model atau jenis teks tanggapan. Yang keenam, kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, struktur teks tanggapan. Yang pertama, pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Mulyadi mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Teks tanggapan juga identik disandingkan dengan kata kritis. Mengapa? Karena pada bagian penilaian kita harus mampu berpikir kritis. Berpikir kritis mungkin terdengar seakan kita harus memberikan kritik yang tajam dalam menanggapi sesuatu. Tidak selalu dan sebenarnya bukan itu esensinya. Berpikir kritis artinya kita harus mampu menguraikan asumsi-asumsi terhadap peristiwa atau hal yang ditanggapi dengan hati-hati dan bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayati, bahwa berpikir kritis artinya mampu menguraikan asumsi-asumsi terhadap peristiwa, masalah, isu keputusan atau situasi dengan hati-hati dan bijaksana. Semua aspek diperhatikan dengan teliti dan dilihat sisi baik dan buruknya. Biasanya, pemikiran seperti ini memang akan menghasilkan kritik tajam, namun mampu memperlihatkan keunggulan yang dapat dilihat oleh orang lain pula. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama, teks tanggapan kritis berisi tanggapan atau peristiwa atau fenomena yang terjadi disertai dengan fakta dan data. Yang kedua, struktur teks tanggapan kritis yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Yang ketiga, teks tanggapan kritis memiliki kaidah kebahasaan tersendiri. Selanjutnya, fungsi tanggapan kritis. Yang pertama, teks tanggapan kritis berguna untuk memberi masukan yang membangun, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan atau diselesaikan dengan lebih efektif. Yang kedua, teks tanggapan berguna sebagai sarana apresiasi. Kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atas suatu hal dengan jelas dan detail. Yang ketiga, teks tanggapan kritis berfungsi untuk memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, teks tanggapan kritis dapat menjadi wadah atau sarana untuk berdialog. Pengkritik dan yang dikritik dapat membuka ruang-ruang diskusi. Selanjutnya, jenis atau model teks tanggapan kritis. Yang pertama,
model teks tanggapan pujian. Teks tanggapan pujian merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Yang kedua, model tanggapan kritik. Model tanggapan kritik adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti dan secara hati-hati juga bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan secara bersifat pesimistis. Namun, terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semu. Yang ketiga, model tanggapan saran. Model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun, karena dapat memberikan kritik yang membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Namun, baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditujukan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat macam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. Yang kedua, konjungsi. Kata penghubung yang menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi juga dapat dipakai untuk menyambung suatu kalimat dengan kalimat lain. Yang ketiga, rujukan. Referensi atau informasi yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis teks tanggapan kritis. Yang keempat, diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam teks tanggapan kritis. Pilihan kata sebaiknya disesuaikan dengan objek yang dikritik. Usahakan tidak bertele-tele dan dapat dipahami khalayak ramai. Yang terakhir, struktur teks tanggapan. Yang pertama, evaluasi. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Struktur ini terdapat pada paragraf pertama teks. Yang kedua, deskripsi teks. Pada struktur ini disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penegasan ulang muncul pada paragraf terakhir. Mungkin itu saja dari saya mengenai tentang teks tanggapan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.